Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Nurianti dengan NIM B.22.06.035, program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Kehamilan Persalinan Nifas dan Bayi Baru Lahir oleh dosen pengampu Ibu Susianti SST MKop. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran kepala pada bayi. Jadi, parameter pertumbuhan bayi bukan hanya dari tinggi dan juga berat badannya saja, tetapi juga lingkar kepala bayi. Pemeriksaan lingkar kepala bayi penting dilakukan sebab ukuran lingkar kepala bayi yang tidak normal dapat menjadi tanda-tanda adanya masalah kesehatan pada bayi tersebut. Namun, selain kedua hal tersebut, lingkar kepala juga memiliki peran yang sama. Oleh sebab itu, pemeriksaan lingkar kepala bayi juga perlu dilakukan secara rutin saat si kecil menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga evaluasi tumbuh kembangnya. Ini adalah bentuk kepala bayi normal. Umumnya itu berbentuk bulat, tidak flat atau datar di bagian belakang, dan simetris kiri serta kanan. Bayi baru lahir memiliki lingkar kepala yang berukuran sekitar 34,9 cm. Ukuran kepala bayi normal ini akan menjadi naik sekitar 38,1 cm saat usianya 1 bulan. Pertambahan ukuran lingkar kepala ini menggambarkan otak si kecil. Jadi, bentuk kepala si kecil dianggap normal apabila bentuknya itu tidak membulat sempurna. Jadi, ada dua bentuk kepala yang tidak normal, yaitu yang pertama ada plagiocephaly atau kepala datar. Plagiocephaly ini umum terjadi karena si kecil sering berbaring terlentang dalam waktu yang lama seperti gambar di samping ini. Secara medis, plagiocephaly atau sindrom kepala datar adalah kondisi ketika kepala bayi mengalami perubahan bentuk. Jadi ini adalah kondisi ketika kepala bayi ini mengalami perubahan bentuk menjadi datar pada salah satu sisinya. Bila si kecil mengalami sindrom kepala datar, ibu ini tidak perlu khawatir karena kondisi ini bisa disembuhkan dengan melakukan perawatan. Jadi ini ada hal yang bisa disembuhkan dengan melakukan perawatan dan juga terapi sedini mungkin. Kelainan kedua adalah cone head atau kepala lonjong. Bentuk kepala bayi cone head atau lonjong di atas pada umumnya akan berubah menjadi bulat dalam beberapa minggu setelah si kecil ini lahir bunda. Kondisi ini bisa terjadi karena lamanya proses persalinan yang ibu jalani. Apabila ini ibu khawatir, jangan ragu untuk mengkonsultasikannya dengan dokter. Berikut ini adalah tips mengatasi bentuk kepala bayi yang tidak normal. Yang pertama itu memperbaiki posisi tidur si kecil. Menurut penelitian, tengkorak bayi ini masih mudah dibentuk sehingga terlalu banyak menghabiskan waktu tidur dalam posisi yang sama bisa mengakibatkan perubahan bentuk kepala si kecil. Jadi ibu bisa mencoba mengubah posisi tidurnya menyamping ke kanan dan ke kiri secara bergantian agar si kecil tidak terlalu lama berada dalam satu posisi tidur yang tertentu. Tips yang kedua adalah melatih si kecil tummy time. Selain menyenangkan, tummy time ternyata juga menjadi salah satu cara untuk membuat kepala bayi normal. Pastikan si kecil mendapatkan waktu tummy time yang cukup saat bangun tidur. Nah, tummy time atau tummy time ini bisa membantu memperkuat otot leher serta mengembangkan keterampilan motorik si kecil untuk belajar dalam merangkak. Jadi ini bisa mengembangkan motorik si kecil dalam belajar merangkak. 15 menit cukup dalam sehari. Kalau ada mengubah posisi menyusui seperti halnya saat tidur. Jadi posisi kecil saat menyusui ternyata juga bisa mempengaruhi bentuk kepala bayi loh. Jadi pastikan kepala si kecil secara bergantian agar kepalanya tidak pegang sebelah. Jadi itulah tadi beberapa hal yang perlu ibu pahami terkait bentuk kepala bayi normal dan juga tidak normal. Sebagai orang tua, ibu perlu lebih memperhatikan pertumbuhan perkembangan si bayi melalui pemberian ASI yang berkualitas. Baik, demikian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kali 4, semoga video ini bermanfaat. Bye bye.